여자 프로배구 선수 조송화가 여자 배구 조송화 선수가 여자 프로배구 IBK 기업은행이 조송화와의 여자 배구 기업은행이 해져서 위기 탈출에 실패했습니다. IBK 기업은행 세터 조송화가 IBK 기업은행 조송화 선수에 대한 징계 결정을 보류했습니다. 네, 안녕하세요. 조송화 선수. 네. Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Ada satu nama yang dulu sempat dianggap sebagai masa depan setter Korea. Dia bermain untuk tim nasional, menjadi otak permainan, dan berada di salah satu klub besar V-League. Tapi hanya dalam waktu singkat, karirnya runtuh karena konflik yang sampai mengguncang dunia voli Korea. Dia adalah Cho Sung-hwa. Dan yang membuat banyak orang terkejut, setelah bertahun-tahun menghilang dari level tertinggi, namanya tiba-tiba muncul lagi di turnamen Danyang Futures 2026 di bulan ini. Bukan bersama klub V-League, tapi bersama Pohang City. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kisah Cho Sung-hwa bisa berubah dari setter tim nasional menjadi sosok yang nyaris menghilang dari dunia voli Korea? Ayo kita bahas sedikit. 그냥 한 팀에 계속 오래 있을 순 없으니까 서운하고 섭섭한 것보다 좋고 기대되는 마음이 좀 더 컸던 것 같아요. 그래요. Nah, jauh sebelum kontroversi itu terjadi, gengs, Cho Sung-hwa adalah salah satu setter paling berpengalaman di Korea. 11-12 sama Yong Hae-son lah. Posisinya memang bukan pemain yang selalu mencetak poin, tapi ya mau nggak mau setter adalah otak permainan kan. Mau serangan berjalan cepat atau lambat, semua berawal dari tangan seorang setter. Dan Sung-hwa termasuk pemain yang cukup dipercaya untuk peran itu. Dirinya beberapa kali memperkuat tim nasional Korea, pernah masuk roster di FIVB Volleyball Women World Cup tahun 2015, ASEAN U23 Championship 2015 juga, dan kualifikasi kejuaraan dunia FIVB 2018, serta menjadi bagian penting dari klub IBK Altos dan Pink Spiders. IBK tentu bukan tim sembarangan dong. Meskipun klub yang terhitung baru, mereka punya target tinggi di setiap musimnya. Dan Cho Sung-hwa diharapkan bisa menjadi pemimpin permainan dari dalam lapangan. Namun memasuki musim V-League 2021-2022, situasi mulai berubah. Awalnya masalah itu terlihat seperti penurunan performa biasa, gengs. IBK mengalami banyak kekalahan, hasil pertandingan gak sesuai harapan, suasana tim juga udah mulai tidak stabil. Fans mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam klub. Dan perlahan rumor-rumor konflik internal mulai muncul. Semakin lama situasi semakin sulit dikendalikan. Nah, yang jarang diketahui oleh fans adalah saat itu pelatih kepala IBK adalah Son Nam-won, seorang pelatih yang cukup berpengalaman di voli Korea sebenarnya. Namun menurut beberapa laporan media Korea saat itu, hubungan antara Son Nam-won dengan beberapa pemain senior mulai memburuk. Situasi menjadi semakin panas setelah IBK terus mengalami kekalahan, gengs. Tekanan datang dari mana-mana. Media mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tim. Dan nama Cho Sung-hwa mulai terseret dan sering disebut dalam laporan tersebut. 사태를 일으킨 조송화가 약 3주 만에 모습을 드러냈습니다. 상벌위에 출석한 조송화는 계속 선수로 뛰고 싶다는 뜻도 밝혔습니다. Nah, saat beredar laporan bahwa terjadi ketidakharmonisan nih antara sebagian pemain dengan staf pelatih, bahkan beberapa media Korea menyebut ruang ganti IBK sedang mengalami konflik internal yang cukup serius. Tapi meskipun begitu, nggak semua detail pernah dibuka secara resmi ke publik. Jadi banyak informasi yang beredar hanya berasal dari laporan media dan sumber internal tim aja. Nah, Mimin akan sampaikan sedikit detailnya aja ya. Jadi puncaknya terjadi pada November 2021. IBK dijadwalkan menghadapi Pepper Saving Banks. Namun Cho Sung-hwa nggak ikut bersama tim. Tidak lama kemudian IBK mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut bahwa Cho Sung-hwa meninggalkan tim tanpa izin. Dan yang membuat publik semakin terkejut, klub mengklaim bahwa kejadian itu bukan pertama kalinya. Menurut pihak IBK, Cho Sung-hwa telah 2 kali meninggalkan tim tanpa persetujuan klub. Tentu aja kabar ini langsung meledak, karena yang dibicarakan ini bukan pemain biasa lah, melainkan setter utama sekaligus pemain tim nasional Korea. Fans Korea langsung terpecah menjadi 2 kubu. Sebagian percaya pada pihak klub, sebagian lagi membela Cho Sung-hwa. Banyak yang mempertanyakan nih, apa mungkin seorang pemain tim nasional tiba-tiba meninggalkan tim tanpa alasan gitu kan? Gak mungkin. Pasti ada sesuatu yang lain di dalam klub. Sementara di sisi lain ada juga yang menilai tindakan Cho Sung-hwa tidak bisa dibenarkan jika memang benar dilakukan tanpa izin, karena ya ini alasan profesionalisme aja. Kontroversi ini terus membesar, gengs.
hampir setiap hari nama Cho Song-hwa muncul di media Korea Selatan. Bahkan kasus ini mulai dianggap lebih besar daripada sekedar masalah performa tim. Bahkan dengar-dengar ada kasus pelecehan di dalamnya, tapi ini masih simpang siur. Tekanan akhirnya sampai ke pihak manajemen, dan pada November 2021, IBK mengambil keputusan mengejutkan. Pelatih kepala Sonamwon resmi diberhentikan dari jabatannya. Saat itu banyak orang yang mengira konflik akan selesai gitu aja, karena salah satu sosok yang disebut-sebut terlibat dalam perselisihan sudah tidak lagi berada di klub. Namun ternyata masalahnya jauh lebih dalam dari itu, gengs. Perginya Sonamwon justru tidak mengakhiri kontroversi. Nama Cho Song-hwa tetap menjadi pusat perhatian. Media terus membahas hubungan antara pemain, pelatih, dan manajemen yang dianggap kurang sehat. Saat itu bahkan muncul kritik bahwa IBK gagal mengendalikan situasi internal tim. Karena dalam hitungan minggu, mereka kehilangan pelatih kepala sekaligus menghadapi konflik terbuka dengan setter utama mereka sendiri. Pelik banget lah. Saat itu posisi pelatih sempat diambil oleh Kim Sani, tapi ya hasilnya nggak banyak berubah. Justru kondisi ruang ganti semakin sering menjadi bahan pembicaraan di media Korea. Ya pada akhirnya hubungan antara Cho Song-hwa dan IBK nggak bisa diperbaikin lagi. Klub mengambil keputusan yang sangat besar. Kontrak Cho Song-hwa resmi diputus, dan keputusan itu langsung menggemparkan dunia voli Korea. Karena nggak banyak gengs pemain tim nasional yang mengalami akhir seperti ini gitu. Terlebih lagi semuanya terjadi di tengah musim sedang berjalan. Namun masalah belum selesai ya, kasus ini kemudian berlanjut ke jalur hukum. Terjadi gugatan dan perselisihan terkait pemutusan kontrak ini. Prosesnya berjalan juga cukup lama banget kok, dan selama itu pula Cho Song-hwa praktis menghilang dari lapangan profesional. Nggak bermain di V-League, nggak muncul di tim nasional, dan sangat jarang memberikan pernyataan ke publik. Nah, seiring berjalannya waktu, nama Cho Song-hwa semakin jarang terdengar kan. Dunia voli Korea juga udah mulai bergerak ke cerita-cerita baru. Jadi udah mulai terlupakan dan pemain muda juga mulai bermunculan. Musim berganti, kompetisi terus berjalan, sementara nama Cho Song-hwa perlahan menghilang dari sorotan. Banyak fans mulai menganggap bahwa karir profesionalnya juga udah selesai. Dan jujur saja anggapan itu cukup masuk akal ya, karena dalam olahraga profesional, semakin lama seorang pemain menghilang, semakin sulit juga untuk kembali. Apalagi untuk posisi setter yang sangat mengandalkan chemistry dengan tim. Bahkan beberapa orang mungkin udah lupa ya kapan terakhir kali melihat Cho Song-hwa bermain. Sampai akhirnya terdengar kabar bahwa dia bermain untuk Darhan Moguls, salah satu tim asal Mongolia, cuma itu kayaknya cuma rumor. Nggak tahu apakah pernah bermain di sana atau enggak. Ini tepatnya pada musim 2025-2026. Dan di tahun 2026 ini, sebuah nama yang udah lama menghilang itu tiba-tiba muncul lagi, Cho Song-hwa. Banyak fans Korea mulai membicarakannya kembali, gengs. Bukan karena transfer besar, bukan karena kembalinya ke V-League, melainkan karena dirinya terdaftar bersama Pohang City Hall, sebuah tim yang tampil di kompetisi domestik Korea, termasuk akan tampil di Danyang Futures 2026 ini. Dan kemunculan ini cukup mengejutkan ya, karena sebelumnya hampir nggak ada pemberitaan besar mengenai comeback dirinya. Tiba-tiba aja namanya muncul di rosters Pohang City Hall. Tentu aja perhatian langsung tertuju pada Cho Song-hwa. Orang-orang penasaran ya, setelah bertahun-tahun menghilang, apakah kemampuan Cho Song-hwa itu masih sama? Apakah dia masih bisa bermain di level kompetitif, atau ini hanya sekedar penampilan singkat untuk ya kangen-kangenan aja? Dan nanti kita juga bisa menjadi saksinya ya, di bulan Juni ini akan tampil di Danyang Futures. Saat nanti pertandingan berlangsung, pasti satu hal yang langsung terlihat adalah pengalaman miliknya yang mungkin belum hilang. Cho Song-hwa tetap bermain sebagai setter dan perannya masih sangat identik dengan yang dulu, mengatur tempo, membagi bola, mengarahkan serangan, serta menjaga ritme permainan. Memang ini bukan panggung V-League, bukan juga pertandingan tim nasional, tapi banyak fans pasti ingin banget ngelihat Cho Song-hwa kembali ke lapangan setelah sekian lama. Karena beberapa tahun sebelumnya hal itu bahkan terasa mustahil. Tentu aja kemunculan ini langsung memunculkan banyak spekulasi ya, apakah Cho Song-hwa ingin kembali ke level profesional, apakah dirinya sedang mencoba membangun karir dari awal lagi, atau memang hanya ingin tetap bermain voli tanpa harus kembali ke sorotan besar. Sampai sekarang masih belum ada jawaban pasti mengenai hal tersebut. Namun satu hal yang gak bisa dipungkiri, perjalanan Cho Song-hwa adalah salah satu kisah paling unik di dunia voli Korea Selatan. Dari setter tim nasional menjadi pusat kontroversi yang sangat besar, kehilangan tempat di liga profesional, menghilang bertahun-tahun, lalu muncul kembali di lapangan saat hampir semua orang mengira dirinya udah selesai. Kadang dalam olahraga, kembalinya seorang atlet nggak harus selalu di panggung terbesar, nggak selalu harus di final liga, nggak selalu harus di tim nasional juga. Karena bagi sebagian pemain, sekedar bisa kembali berdiri di lapangan udah menjadi kemenangan tersendiri. Cho Song-hwa mungkin belum kembali ke V-League, dan mungkin sebagian besar fans Korea masih mengingat kontroversinya bersama IBK. Tapi setelah semua yang terjadi, setidaknya sekarang dia kembali bermain, kembali menyentuh bola, dan kembali menjadi seorang setter.
Nah itu dia gengs, kisah dari Cho Songhwa. Dari kontroversi besar di IBK sampai kemunculannya kembali bersama Pohang City Hall di Danyang Futures 2026. Kalau menurut kalian nih, apakah Cho Songhwa pantas mendapatkan kesempatan kedua di dunia voli profesional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See ya in the next video gengs, and bye bye. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your